keutamaan doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ud'uni astajib lakum. Doa adalah ibadah. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Mu'min ayat 60, hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abu Sa'ibah, dan keempat penulis kitab Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Ibnu Abu Sa'ibah dalam musanafnya, dan keempat penulis kitab As-Sunan dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Hadis ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang semakna dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Lafaz ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah dipandang dari segi aspek definisi musnad dan musnad ilaih atau idafah. Ungkapan ini adalah sifat yang memiliki konotasi makna pembatasan. Sedangkan dari aspek damir munfasil, kata ganti tunggal, hal ini menimbulkan konotasi makna bahwa doa adalah jenis ibadah yang tertinggi, yang termulia dan terhormat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak atau intinya ibadah. Dari keterangan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa doa adalah ibadah. Dan orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang sombong. Karena tidak ada lagi sikap yang lebih buruk daripada kesombongan manusia untuk bermunajat kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakannya, memberinya rezeki, menciptakannya dari ketiadaan, serta yang menciptakan alam semesta secara keseluruhan, sekaligus memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya, memberinya pahala dan siksa. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa keengganan manusia berdoa bermunajat kepada Sang Pencipta merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak waras, yang kufur nikmat. Man futiha lahu babun fid du'ai minkum futihat lahu abwabul ijabah. Barang siapa di antara kalian yang telah dibukakan pintu untuk berdoa, maka telah dibukakan pintu-pintu pengabulan baginya. Hadis riwayat Ibnu Abu Sa'ibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Sa'ibah dalam musanafnya
dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Hadis ini dari sumber yang sama diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Sedangkan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Man futiha lahu babud du'ai minkum futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian yang telah dibukakan baginya pintu doa, berarti pintu-pintu rahmat telah dibukakan baginya. Ibnu Mardawi juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan redaksi itu. Man futihah lahu babud du'ai minkum futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa di antara kalian yang dibukakan pintu doa baginya, maka telah dibukakan pintu-pintu surga baginya. Lafaz man futiha lahu babud du'ai minkum. Barang siapa di antara kalian yang telah dibukakan pintu baginya untuk berdoa, barang siapa yang dimaksud dari ungkapan di atas adalah bahwa orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajukan doa dengan penuh khusyuk, tenang, kuduk, tunduk, tadarruk, memelas, dan tazallul atau menistakan diri, merendahkan diri, maka kondisi ini bisa menjadi sebab sarana dikabulkannya doa. Karena itu, sebagai jawaban kalimat tersebut, Nabi SAW bersabda, futihat lahu abwabul ijabah, maka pintu-pintu ijabah, keterkabulan dibukakan untuknya. Begitu pula jawaban beliau dalam riwayat kedua, futihat lahu abwabur rahmah, maka pintu-pintu rahmat telah dibukakan untuknya. Dengan dibukanya pintu-pintu rahmat sudah cukup membuktikan dikabulkannya doa. Begitu pula sabda beliau dalam riwayat ketiga, futihat lahu abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibukakan untuknya. Sebab itu, jika seorang hamba merasakan ada dorongan kuat untuk berdoa dan bermunajat, tentunya ia akan semakin banyak berdoa, sehingga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang dipanjatkan dikabulkan. Demikian, terima kasih.